Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 274, kamu menjadi lebih berani. Seng Xiao membelai rambut lembut Mu Qi dan menatapnya menikmati sensasinya. Tidak ada rencana. Kamu sebaiknya minum dengan kakak keempat lebih sering dan dia akan terbuka padamu secara alami. Mu Qi tahu dia ditipu lagi dan mendorong Seng Xiao menjauh. Dia turun dari pangkuannya dan berkata, membosankan. Seng Xiao dengan cepat menariknya ke arahnya dan menjepitnya di pangkuannya. Dan dia menepuk pantatnya yang bulat. Kamu tampaknya semakin berani. Kamulah yang mengajariku untuk bersikap seperti itu. Jika kamu mengkritikku, berarti kamu mengkritik dirimu sendiri. Seng Xiao terdiam. Dia perlu diberi pelajaran. Tak lama kemudian, kakek Seng memanggil semua keluarga Seng untuk makan malam. Alasannya cukup sederhana. Ia ingin mengumumkan pertunangan Seng Minglan. Pria Inggris itu adalah pengusaha fashion sukses yang memiliki banyak koleksi fashion. Dan tentu saja, saat mereka bertunangan, kedua perusahaan bisnis itu membentuk kemitraan strategis yang diformalkan melalui kontrak bisnis. Ini tidak dapat disangkal merupakan tindakan menjual cucunya, tetapi di mata kakek Seng, ia melihatnya sebagai peristiwa keluarga yang membahagiakan. Mu Qi juga ada di sana malam itu. Ketika kakek Seng membuat pengumuman, dia sangat khawatir dan menatap Seng Minglan. Namun, dia tidak menunjukkan respons apapun. Dia tampak sangat tenang. Acara ini akan diadakan pada tanggal 8 bulan depan, sebelum acara pemasaran Huang Yao dimulai. Minglan, kamu harus bersiap untuk itu. Seng Minglan meletakkan peralatan makannya setelah kakek Seng memesan. Baik, kakek. Selamat, kakak keempat, atas pernikahan yang begitu baik. Kakak ketujuh bersulang untuk mendoakan kebahagiaan Seng Minglan. Aku akan segera menikah. Dan kaulah yang akan menjadi calon berikutnya. Saudari ketujuh, aku juga mendoakanmu agar beruntung. Mereka saling mengetukkan gelas mereka, namun tak seorang pun di antara mereka yang tulus. Malam itu, kakak ketujuh tidak menemukan kesempatan untuk membuat Mu Qi kesusahan. Dia menunggu. Menunggu kakek Seng memberi isyarat. Tentu saja dia tidak menyangka kesempatan itu akan datang secepat itu. Makan malam itu memang tidak enak karena setiap orang memiliki pikiran yang berbeda-beda dalam benaknya. Setelah makan malam, Mu Qi menghampiri Seng Minglan dan mengedipkan mata padanya. Kakak keempat, ayo kita pergi ke Jingting untuk minum. Seng Xiao bersedia melepaskan kesempatan untuk menikmati malam romantis bersamamu. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia masih bisa bercinta dengannya meskipun dia mabuk. Seng Minglan mengangguk dan meninggalkan Seng Mansion bersama Mu Qi dan Seng Xiao. Kakek Seng melihat mereka pergi dan bertanya pada Mama Seng. Minglan tampaknya cukup dekat dengan Mu Qi. Sudah larut malam tapi dia masih pergi keluar bersamanya. Minglan adalah anak yang lembut. Dan karena itu, dia tidak bisa mengatakan apapun saat dia di sini, bahkan jika dia sedih. Sekarang dia dekat dengan Mu Qi, setidaknya dia memiliki sesuatu untuk diajak bicara, tidakkah menurutmu begitu? Mama Seng tahu apa kelemahan kakek Seng. Semua orang tahu bahwa orang Inggris itu seorang janda. Seng Minglan telah menyetujui perjodohan itu tetapi itu tidak berarti dia senang dengan hal itu. Kakek Seng tidak bisa membantahnya, tetapi dia telah menemukan kesempatan untuk menghadapi Mu Qi. Baiklah, biarkan saja mereka. Namun, setelah kembali ke ruang kerjanya, kakek Seng memanggil putranya. Orang yang bertanggung jawab atas jamuan makan untuk tamu kehormatan Huang Yao belum ditentukan, kan? Apa ada yang ingin kau lakukan? Departemen perencanaan belum mengirimkan proposal apapun. Kau tahu, ini adalah kekacauan setiap tahun. Beberapa orang tidak akan pernah puas dengan acara yang diadakan malam itu. Mereka sudah kehabisan ide untuk berurusan dengan wanita-wanita kaya itu. Jadi, aku berpikir untuk melanjutkan rencana yang biasa. Itu adalah cara yang paling aman. Biar Mu Qi yang mengurusnya tahun ini. Apa? Papa Seng terkejut setelah mendengar ini. Ayah, Mu Qi hanyalah seorang pelajar. Dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa menangani proyek sebesar itu? Tapi dia sudah menjadi tunangan Seng Xiao. Seng Xiao adalah putra mahkota Huang Yao, jadi sebagai tunangannya, jika Mu Qi tidak tahu apa-apa tentang bisnis keluarga, dia akan menjadi bahan tertawaan keluarga. Dia adalah keluarga Sen. Biarkan saja dia mencobanya. Jika dia tidak bisa mengatasinya, kamu bisa melanjutkan rencana yang biasa. Papa Seng tiba-tiba merasa bahwa kakek Seng pasti gila karena membiarkan Mu Qi menangani proyek itu. Mu Qi. Dia hanya seorang mahasiswa jurusan ilmu forensik. Apa yang dia ketahui? Apakah dia tahu tentang berlian? Apakah dia tahu tentang manajemen? Apakah dia tahu tentang bisnis? Lakukan saja apa yang kukatakan. Aku ingin melihat apakah Mu Qi punya bakat dan apakah dia bisa membantu meringankan beban Seng Xiao. Ayah, apakah ayah benar-benar akan mengakui Mu Qi sebagai bagian dari keluarga Seng? Ya, dia adalah keluarga Sen. Namun, aku selalu pusing setiap kali teringat kisah hidupnya, terutama bagian saat dia tumbuh besar di keluargamu.
Lihat bagaimana Seng Xiao memanjakannya. Apakah ayah tidak khawatir sama sekali? Aku punya alasan untuk membiarkanmu membuat pengaturan seperti itu. Kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Kakek Seng malas menjelaskan. Papa Seng menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangguk. Ya, dia masih merasa bahwa itu merupakan misi yang mustahil baginya. Mengapa kakek Seng melakukan itu? Ada dua alasan. Pertama, dia ingin menurunkan kepercayaan dirinya. Dia ingin memberitahu betapa tidak mampunya dia, dan dia tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di sisi Seng Xiao. Kedua, jika Mu Qi cukup beruntung untuk berhasil, dia akan memberikan pujian kepada Seng Minglan. Dia ingin membuka jalan bagi Seng Minglan untuk bergabung dengan Huang Yao. Sederhananya, tak peduli apakah itu berhasil atau gagal, ini adalah jebakan yang dibuat kakek Seng terhadap Mu Qi. Sementara itu, Mu Qi dan dua orang lainnya baru saja mencapai Jingting. Seng Xiao dengan cekatan memberi ruang bagi kedua wanita itu. Ia pergi ke ruang belajar agar kedua wanita itu dapat berbicara dari hati ke hati. Mu Qi mengeluarkan 2 gelas anggur dan kartu emas. Dia meletakkan kartu itu di atas meja dan mendorongnya ke arah Seng Minglan. Ini adalah hadiah dariku dan Xiao Xiao, kamu dapat menganggapnya sebagai pendanaan untuk bisnismu. Mata Seng Minglan menjadi gelap. Dia tidak menerimanya. Saya tidak kekurangan uang. Semakin besar kekuatanmu, semakin besar peluangmu untuk menang. Bahkan jika kamu tidak membutuhkannya sekarang, kamu dapat menyimpannya sebagai dana cadangan sehingga kita dapat merasa tenang. Xiao Qi, kakak keempat, aku tidak punya banyak teman. Aku terbiasa diganggu sejak kecil karena dikelilingi oleh orang-orang yang suka mengejekku. Kemudian, aku bertemu Qian. Tapi kau tahu apa yang terjadi padanya. Jadi, kami tidak bisa sering bertemu. Aku tidak ingin membuatnya sedih saat melihatku hidup bahagia. Dan sekarang, hanya kaulah yang bisa kuajak bicara. Jika kau menolak ini, maka aku akan berpikir bahwa kau tidak menganggapku sebagai keluargamu. Seng Minglan mempertimbangkan kembali dan mengangguk. Saya akan menganggap ini sebagai pembelian saham perusahaan saya oleh Seng Xiao. Saya akan meminta pengacara untuk mengurus dokumennya. Kita harus menyelesaikan ini dengan jelas. Aku tidak peduli bagaimana kamu menggunakannya. Mu Qi tersenyum melihatnya mengambil kartu itu. Dan mereka saling bersulang. Sebenarnya, kamu bisa keluar dan mendapatkan lebih banyak teman. Apakah Seng Xiao mengendalikanmu? Mu Qi menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Cinta adalah yang terpenting bagiku. Aku lebih suka tinggal bersama Xiao Xiao daripada membuang-buang waktuku dengan teman-teman yang tidak tulus itu. Jadi, kurasa aku tidak membutuhkan teman-teman seperti itu untuk menghabiskan waktuku bersama Xiao Xiao.